ini kalau teman-teman nggak ngerjakan tugas-tugas yang kami berikan itu nggak bisa diberikan sertifikat Neosia-nya. SW nggak ada tugas, nggak diberikan. Berhak naik level. Nanti SW nggak ngerjakan lagi sama inventor, nggak dapat lagi. Terakhir ANSYS, analisis ada tugas, nggak ngerjain lagi, ya nggak dapat lagi. Ya ibarat teman-teman cuma buang uang aja di Neosia, kan sayang. Cuma buang uang, hanya ingin mendapatkan materi tapi nggak dapat sertifikat kan sayang. Oke lanjut ya yang ini ya. Oke sebelumnya saya akan jelaskan dulu bagaimana cara menggunakan plane, rectangular, circular, dan mirror. Oke ya, ini setelah di sini saya stop materinya, mulai saya bahas yang lain. Yang pertama, bikin plane. Maaf ya. Ini masih pada aktif nggak nih? Masih ya. Tolong ya tugas-tugas dikerjakan. Siap-siap. Nggak apa-apa. Ini saya materi dulu nggih. Karena gini, jadi ada beberapa tahun yang lalu ada siswa Neosia itu tes kerja di PT Yutaka, tahu nggak Yutaka? Di Cibitung, perusahaan knalpot. Tahu ya? Mungkin ada yang pernah kerja di sana atau gimana? Nah, jadi ketika tes disuruh buat knalpot, dia bilang materinya susah. Gitu kan? Sampai soal tesnya itu dibawa ketika Neosia. Emang anaknya jarang masuk, gitu kan? Jarang masuk. Ya, ternyata setelah dites, loh tesnya begini aja, masa kamu nggak bisa? Saya praktekkan tuh tesnya. Ini tesnya gampang banget. Saya kerjakan 10 menit. Dia bingung. Loh kok bisa ya? Nah, akhirnya dia menyesal di situ. Yang kedua, ada lagi siswa diterima bekerja. Anak ini jarang masuk. Diterima bekerja, suatu ketika nih dihadapin oleh tugas-tugas kantor. Mas, maaf mas, saya mau nanya ini dong. Itu nggak saya tanggapi mas. Karena saya tahu absensinya kayak gimana anak ini. Mas, maaf mas, saya bingung nih di molding ini mas. Saya bingung mas di struktur kok analisisnya begini-begini. Nanya terus. Akhirnya saya bilang cuma begini. Kamu pernah masuk nggak materi saya? Ya nggak begitulah mas. Saya maklum lah waktu itu gini-gini. Oh nggak ada kata maklum saya bilang. Kamu sudah dapat tanggung jawab. Setelah kamu lulus dari Neosia, ini tanggung jawab saya lepas. Kecuali kamu masih rajin waktu masih training. Itu saya tanggapi. Ini kamu udah nggak pernah masuk nanya masalah sepele. Akhirnya saya nggak bisa bales. Gitu loh. Nah, itu kan sayang. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Plan. Selama ini, kalau saya klik ini sebenarnya ini power plan. Namanya power plan. Bukan power ini ya. Ini namanya power plan. Atau multi plan. Ya. Sebenarnya multi plan yang saya klik ini, dia mewakili semua sampai bawah. Ini semuanya. Sebenarnya kan ada pilihan segitiga kecil ya di bawah. Nah ini semuanya sebenarnya. Tapi kan kita nggak ngerti cara menggunakannya gimana. Selama ini kan baru kayak gini aja ya. Tarik gitu ya. Gitu ya. Tekan spacebar ya buat mengulang ya. Sorry. Tuh. Itu kan. Selama ini kan kayak gini aja tuh. Ya. Terus sama satu lagi bagi dua ya. Ini sama ini bagi dua toh. Nah ini aman ya. Nggak sulit lah yang ini aman lah. Terus apalagi kita nggak tahu. Kita nggak tahu ini umum banget ini. Cara yang pertama, ada yang namanya offset from plan. Nah, offset from plan ini sama seperti tadi, kayak gini tuh. Ini namanya offset from plan nih. Ini offset from plan. Jadi, kalau kita klik ini, nah dia langsung minta dimensi misalnya 5. Nah, dia jadi kayak gini. Ini offset from plan. Umum. Ini umum. Mas, kalau mau ke belakang gimana? Minus aja. Kalau mau positif ya positif, kalau mau ke belakang negatif. Gitu ya. Jadi minus dan positif itu menentukan arah si plan yang kita buat. Yang berikutnya paralel. To plan through point. Jadi sudah paralel terhadap plan melalui poin. Nah, gimana itu? Gimana itu? Ya paling begini definisinya. Misalnya gini ya. Maaf ya.
Nah, nih. Nah, ini. Ini kan ada garis. Saya tinggal bikin aja paralel. Nih. Tuh, langsung dia terhadap ini. Nah, jadi nanti plan yang saya buat dia menuju ke sini tuh. Ya. Namanya paralel. Paralel terhadap poin. Intinya gitulah. Atau kalau mau pakai power gimana? Kalau pakai power lebih cepat. Nggak perlu pakai ini. Penggunaannya begini. Kalau offset paham ya? Ini offset. Kalau tadi yang power plan dia gini, klik aja ini sama ini. Kalau ini nggak lurus ya, langsung aja klik ini sama ini, selesai. Tuh, paham ya? Kalau ini tegak lurus, jadi paralel ya. Ini tegak lurus yang ini. Tuh, kalau kita lihat dari atas, ini tegak lurus. Gitu. Jadi kita klik titik sama garis. Kalau ini titiknya sama ini. Maaf, maaf. Kalau ini titiknya sama ini, maka dia sejajar. Kalau ini, klik garis sama ini, atau titik juga boleh. Titik dulu sama garis, maka dia akan, sorry, dia akan tegak lurus tuh. Ya, berikutnya. Yang ketiga, yang keempat, mid plane. Ah, mid plane gampang. Kayak itu, kayak gini aja mid plane. 1, 2 nih mid plane. 1, 2. Nah, ini mid plane. Aman ya? Mid plane gampang lah. Yang berikutnya mid plane torus. Ah, ini jarang dipakai. Jarang dipakai, nggak usah khawatir. Biarkan aja nih torus nih itu. Jadi nanti dia kayak ada donat gitu. Posisi plane-nya tengah-tengah si donat itu. Nggak jarang dipakai yang itu. Yang kelima ya. Nah, ini angle to plane around edge. Maksudnya gini. Dia disuruh bikin apa namanya? eh plane miring tapi basis aksisnya itu ditentukan. Contoh kayak gini. Nah, ini aksis nih. Ini bisa sebagai aksis, sebagai aksis, sebagai aksis, 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 aksis. Ini aksis juga bisa, ini aksis dan seterusnya. Caranya gini. Kalau teman-teman masih bingung boleh pakai ini. Angle. Pertama, dia minta dulu arah plane-nya yang mana. Misalnya saya mau dari sini. Nah, berarti kan ini sumbunya yang ini ya. Ini bisa jadi sumbu, ini bisa jadi sumbu, ini bisa jadi sumbu, sumbu. Ini pun juga bisa jadi sumbu. Ini bisa jadi sumbu. Terserah mau yang mana. Misalnya yang ini deh yang paling gampang ya. Misalnya inilah. Nah, tinggal diputar aja. Maunya berapa derajat kayak gini. Trek. Nah, tuh misalnya minus 45. Jadi. Nah, ini pakai sudut. Terus kalau yang ini gimana? Ini sama ini. Putar aja gini. Tuh, ini jadi sumbu sekarang. Kalau pakai yang ini gimana? Nah, sumbunya sekarang terbalik. Tuh. Nih, sumbunya sekarang yang ini. Tuh. Ya. Kalau ini gimana? Sama aja. Ya. Nah, gitu ya. Aman ya. Sumbu. Ada pertanyaan nggak tentang plan? Coba dari sini yang mana mau tanyakan? Coba. Ayo. Masa yakin nggak ada yang nanya? Nggak ada, yakin? Kenapa? Nyambung sketch. Oh, itu nanti 3D sketch ya. Belum kita bahas ya. Ya, itu 3D sketch. Kalau selama ini kan kita belajar masih satu sketch ya. Masih satu plan kan. Satu bidang, satu bidang. Nah, habis ini kita belajar multi bidang. Habis ini ya. Saya bahas tuh satu-satu. Sabar, semuanya akan terjawab. Berikutnya, 3 point. 3 point ini 3 titik. Gini aja. 1, 2, 3. 3 titik. Gitu ya. Atau mau dibikin berbeda, boleh. Ya. Atau mau diganti, boleh. Misalnya teman-teman mau bikin di sini nih. Maaf. Ada poin di sini, misal. Boleh. Poin ini sebagai pengarah kita nih. Jadi caranya gini. 1 gitu. Ini 2, ini 3. Tuh. Bisa ya. 3 point. Tuh coplanar. Nah, coplanar itu kalau di apa namanya di constraint ini namanya kolinear. Nih sama nih kolinear. Tapi di sini plane, berarti coplanar.
Kalau koplanar dia itu sebidang kayak gini. Misalnya gini, ini dengan ini, tuh dia akan membentuk garis kayak gini tuh. Ya, sebidang. Ini juga sama. Nah, gitu ya. Gampang lah, koplanar nggak sulit. Yang berikutnya, nah ini untuk yang lingkaran nih. Sekarang yang lingkaran. Tangan to surface melalui edges. Gini aja langsung. Ini. Nah ini dia. Edgesnya yang ini tau misalnya. Nah dia akan menyinggung tuh. Tuh. Ya. Ini kayak gini nih. Ini. Kalau ini nggak mungkin ya. Kalau sini kan nggak bisa tangan. Tuh kayak gini. Jadi dia menyinggung tuh. Tuh. Ya. Yang berikutnya. Tangan to surface through point. Nah berarti ada poinnya di sini mas. Sini dia punya poin. Maaf ya, saya ini dulu sebentar. Nah, dia punya poin misalnya di sini poinnya. Oke. Yang ini ya. Nih, true point. Nah, poinnya yang ini. Nah, maka dia akan menyentuh tangan di poin sini. Tuh. Kalau poinnya saya pindah, ya dia pindah. Nanti ikut pindah. Nih, contoh ya. Maaf. Ini saya pindah nih ke si poinnya nih. Mana dia ikut pindah nanti. Misalnya gini lah. Tuh, otomatis pindah sendiri tuh. Lihat nggak? Ya. Ini sering digunakan nanti. Yang berikutnya, tangan to surface and parallel. Ah, ini jarang digunakan. Kayak gini. Ya, tergantung sih ya, tergantung casesnya ya. Bisa juga jarang digunakan, bisa juga sering digunakan. Gini doang dia tuh. Nah, jadi dia langsung menuju ke atas. Biasa kan kalau kita kan nyari ukuran jaraknya berapa gitu ya. Ini nggak perlu. Kalau pakai power plane gini doang. Tuh, ini power plane. Nah, jadi harapan saya adalah ini teknik dasar manualnya. Gitu ya. Nah, ini cara menggunakan power plane-nya atau automatic plane-nya. Nah, untuk yang terakhir, normal to axis, true point, dan normal to curve, ini bisa sih, tapi jarang digunakan sih ya. Kalau yang ini kan, yang tadi di awal itu loh, yang saya bikin garis ini loh. Gini kan, nah ini, yang terakhir ini loh. Nih, ya, ini yang terakhir ya. Yang terakhir itu dia pakai ini mas, pakai apa? Pakai spline, seperti ini nih. Ini jarang dipakai sih. Spline itu di sini ya. Maaf ya. Nah, kayak gini. Nah, ini spline. Nah, bikin plane-nya kayak gini. Ini normal, klik ini. Maka dia akan mencari sendiri tuh. Tuh langsung tegak lurus dengan si apa namanya? kurva. Jadi nggak sulit lah. Gitu ya. Ini sekilas tentang plane. Ada pertanyaan? Udah saya bahas semua. Ada yang bingung bagaimana cara memainkan plane? Tenang, kasusnya ada nanti. Kasusnya banyak. Nanti kita bahas habis ini. Ada pertanyaan? Saya tunggu. Nggak ada ya. Oke, berikutnya adalah bagaimana cara memainkan pattern, memperbanyak objek nih. Ada rectangular, ada circular, ada sketch drive pattern. Oke, kemarin kan saya belum pernah bahas itu. Jadi bikin lubang manual. Yang pertama, kalau saya ngajar gitu, teorinya dulu semua saya bahas. Tapi beberapa jam itu saya selipkan dengan kasus. Jadi kalian nggak jenuh belajarnya. Karena kalau saya bahas teori semua baru besoknya kasus itu saya jamin pasti muntah. Pasti muntah, nggak akan paham. Tapi kalau kayak gini metodenya efektif. Ya, metodenya efektif. Oke, contoh misalnya ini 500 gitu. Misalnya ini 200 gitu ya. Oke, pertama. Maaf ya, ini saya Oke, maaf ya. Misalnya gini lah. Besaran. Maaf ya teman-teman paham dulu. Oke. Oke ya, E.
Oke, kira-kira lubang ini bisa diperbanyak nggak? Ke sini, ke sana. Jadi nanti banyak lubang kayak gini. Gitu. Oke, yang lainnya? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena ini satu komponen. Nih, maaf ya. Yang ini dan ini satu komponen di sini. Ini nggak boleh. Harusnya yang benar itu adalah ini satu komponen, yang ini satu komponen. Terpisah menjadi dua. Jadi boleh dibilang ini basisnya tetap. Tetap. Ini objek yang diperbanyak. Gitu. Nah kalau kayak gini nggak bisa. Antara kotak dan lingkaran basisnya satu. Terus gimana dong mas solusinya? Solusinya begini. Ini kita buat satu-satu kayak gini. Nah seperti ini. Ya. Maka ini harus kita buat lagi. Nah di dua kan? Satu, dua. Bisa dipahami nggak ini? Nah sekarang baru kita bisa perbanyak. Jadi basis si feature extrusion 1 dia tidak kena basisnya. Tidak terikut diperbanyak. Nih kalau nggak percaya ya, saya perbanyak ya yang tadi ya. Maaf. Nih perbanyak ya. Rektangular. Yang mana mau perbanyak? Dia bingung. Ini ya ini satu. Yang mana? Arahnya kemana? Ke kanan misalnya. Banyaknya misalnya ada 20 lah. Ya, jaraknya misal 20. Sorry ini 25 lah. 24. Nah, oke ya. Tuh. Jadi kayak gini. Dia bertumpuk. Paham ya? Nah, kalau ini salah, jelas salah. Sebaiknya seperti tadi caranya. Jadi harus dibuat segmennya menjadi dua kali. Dua ini. Dua proses. Seperti ini. Harusnya begini. Nah, kita coba ya. Rectangular. Benda yang perbanyak mana? Boleh klik lubangnya langsung atau ini boleh. Basisnya nggak diapa-apakan. Arahnya kemana nih direction? Ini nggak usah ya. Kecuali kalian ingin mempattern benda solid. Itu beda. Kalau ini feature. Maaf ya. Ini feature yang ini. Feature tuh ini maksudnya. Kalau solid itu yang ini. Ya. Solid body kan ada solid 2. Jadi perintahnya beda. Gitu. Misalnya solid kayak gini, Mas. Ini saya benar-benar dari nol ngajarinnya. Solid ya, saya contohkan yang solid gitu ya. Nah ini, tingginya mungkin ya 30 lah. 50 lah ya. Nah ini solid. Solid body. 1, 2. Ya, beda, jelas beda. Rectangular. Nah, bukan feature, hati-hati. Kalau feature nggak akan mau diklik. Nggak akan mau. Tapi pakainya solid ya. Ulangi. Nih, pakainya yang ini. Nah, gitu. Solid yang 2. Extrude. Banyaknya tadi 24 ya. Ini 25 ya, saya lupa. Ya. Ya. Oh, maaf ini belum diklik. Maaf. Bendanya ini toh. Nah, ini dia. Pantasan kok nggak mau. 22 kali ya. 20. 19. 19,5. Aduh. 24. Ah, gitulah. Nah, jadi banyak sekarang. Tuh, bendanya jadi banyak tuh. Gitu. Tapi tetap satu komponen. Nah, kalau yang lubang beda. Lubang cukup gini aja. Nggak usah pakai ini ya. Dia nggak bisa. Ini. Directionnya ke sana. Yang satu lagi ke atas. Tuh. Ini kalau terbalik tinggal pencet aja ini ya. Nanti terbalik. Ini arah. Nah, tinggal masukkan aja berapa butuhnya. Misal 20. Ini 22. Misal. 23 lah ya. Ini
10 misal. Ini 23. Maaf salah. 20. Ini misal 10. Kebanyakan. 9. 8. Nah, ini dia. Masih nabrak ya? Ini nabrak nih. Kok aneh ya? Kok nabrak ya? Oke dulu deh. Harusnya enggak. Kok nabrak ya? Ntar ya. Oh, kebanyakan. Sorry, kebanyakan. Ini jumlah ya, maaf. Ini jumlahnya 8. Jaraknya 20. Sorry, salah baca saya. Atau 22 lah ya. Nah, kayak gini. Tuh, ini yang sifatnya dia hanya horizontal vertikal. Terus kalau lingkaran gimana? Sama, nggak ada bedanya. Cuma bentuknya dia pakai sumbu ya, sumbu rotasi ya. Nah, kayak gini. Misalnya ini 50 gitu. Saya extrude. Ingat ya, ini nggak boleh kayak tadi lagi caranya. Nah, misalnya saya mau punya apa nih maunya? Elips lah ya, elips ya. Kayak gini lah ya. Maaf ya ini misalnya. Nah, kayak gini lah ya. Misalnya. Cut gitu ya. Nah, ini bisa kita perbanyak. Pakainya sirkular sekarang. Bendanya mana? Ini yang mau diperbanyak. Nah, kalau ini dia wajib minta aksis kayak gini. Tuh. Aksisnya ya lingkaran ini ta terhadap sumbu ini atau pakai ini juga boleh. Nih. Ini aksis nih. Boleh klik-klik sumbu ini atau pakai ini boleh. Terhadap sumbu Z ya. Nih Z. Nah, kayak gini. Ya silakan mau masukin berapa banyaknya. Gitu. Paham ya? Nah, yang terakhir adalah sketch drive. Jadi kita seolah-olah bikin pakai sketch kayak gini, Mas. Nah, kayak gini bikinnya. Jadi ya pakai sketch. Jadi kalau kita mau pilih ini, ya udah dia merujuk kepada sketch yang kita buat. Ya kalau ini sketch diperbanyak ya dia akan ikut nih. Maaf ya. Nih saya tambahkan lagi nih. Tuh makin banyak. Tuh ya kan. Itu sekilas tentang modifikasi rectangular, circular, sketch pattern, mirror gampang. Ya, plane sudah, split sudah, direct sudah, deleted face sudah, heels, thicken sudah, combine sudah. Draft itu nanti sama ini, derive. Ini belum saya bahas. Ini penting banget. Ada pertanyaan nggak untuk materi yang saya ajarkan ini? Sebelum kita kerjakan yang ini. Halo? Nggak ada? Saya stop